Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim amma ba'du. Qala muallif as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan belajar mengaji kitab Safinatun Najah, bab tentang syarat melakukan jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu jam'i taqdimi arba'atun al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udri. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu, adapun syarat-syarat jam'i taqdimi jamak takdim, arba'atun ialah 4. Al-bada'atu memulai, bil ula dengan yang pertama, waniyatu dan berniat, al-jam'i fiha, al-jam'i menjamak, fiha di dalamnya, wal muwalatu dan menyegerakan, bainahuma di antara keduanya, wa dawamul udri dan adanya udur. Maksud dari fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat melakukan jamak takdim. Jamak itu ada 2, yang pertama jamak takdim dan yang kedua yaitu jamak takhir. Syarat-syarat menjamak takdim baik karena bepergian atau hujan itu ada 4. Ada 4, yaitu yang pertama mengawali sholat yang pertama, karena waktu dalam menjamak takdim adalah milik sholat yang pertama, sedangkan sholat yang kedua hanya mengikutinya. Oleh karena itu, apabila musolli menjamak takdim duhur dan asar, tetapi ia melakukan asar terlebih dahulu sebelum duhur, atau apabila ia menjamak takdim maghrib dan isya, tetapi ia melakukan isya terlebih dahulu sebelum maghrib, maka sholat duhur atau maghribnya tidak sah, karena tabi, sholat yang mengikuti. Dalam contoh ini, asar dan isya tidak boleh mendahului matbu, sholat yang diikuti. Dalam contoh ini duhur dan maghrib. Musolli diperbolehkan mengulangi sholat pertama, yaitu duhur atau maghrib, setelah melakukan sholat asar atau isya jika memang ia ingin menjamak. Yang kedua yaitu berniat untuk melakukan jamak pada sholat yang pertama sebelum musolli selesai darinya, agar dapat dibedakan antara mentakdim atau mendahulukan yang disyariatkan dari mentakdim sebab lupa atau ceroboh. Seperti ia berniat, saya berniat sholat fardu duhur seraya dijamak dengan asar. Kemudian yang ketiga adalah mualah di antara keduanya. Mualah adalah berturut-turut antara 2 sholat, yaitu antara sholat pertama dan sholat kedua.
Sayyid Yusuf Zubaidi berkata dalam Irsyad Al-Anam, yaitu batasan mualah antara sholat pertama dan sholat kedua adalah sekiranya antara keduanya tidak terpisah waktu yang lama, dan waktu yang lama seukuran 2 rakaat dan sekurangnya yang mencukupi 2 rakaat. Apabila salah satu syarat dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka musolli sholat yang kedua asar atau isya sesuai pada waktunya. Adapun dalam jamak takhir 3 syarat ini termasuk kesunahan. Kemudian yang keempat adalah adanya udzur atau tetap berlangsungnya udzur. Maksudnya tetap berlangsungnya udzur yaitu musolli tetap dalam kondisi bepergian sampai ia bertakbiratul ihram pada sholat yang kedua. Apabila musolli bermukim di tengah-tengah melakukan sholat kedua, maka tidak apa-apa karena tidak disyaratkan tetap berlangsungnya udzur atau bepergian sampai selesai dari sholat kedua. Apabila musolli bermukim sebelum sahnya sholat kedua, maka ia tidak boleh menjamak meskipun ia akan bepergian setelah bermukim tersebut karena hilangnya sebab atau udzur, yaitu bepergian, sehingga ia wajib mengakhirkan sholat kedua sampai pada waktunya sendiri. Adapun disyaratkan tetap berlangsungnya bepergian yaitu agar udzur berbarengan dengan menjamak meskipun udzur tersebut tidak berbarengan dengan sahnya sholat pertama. Sebagaimana apabila musolli memulai sholat duhur di wilayah tertentu, ia berada di dalam kapal, lalu kapal tersebut berlayar, kemudian ia berniat menjamak di tengah-tengah sholat pertama, maka menjamak dalam masalah ini dihukumi sah. Kemudian selain yang telah disebutkan syarat tadi 4, ada yang menambah, yaitu yang pertama tetapnya waktu sholat pertama sampai sahnya sholat kedua meskipun waktu sholat pertama tersebut habis di tengah-tengah saat melakukan sholat kedua. Yang kedua, sahnya sholat pertama secara yakin atau sangkaan. Jadi diperbolehkan menjamak takdim bagi musolli yang faqid tuhuraini atau yang bertayamum meskipun di tempat yang pada umumnya masih memungkinkan didapati air, sebagaimana dinyatakan oleh pendapat muktamad atau musolli yang mustahadhah. Adapun mutahayyirah, ia tidak diperbolehkan menjamak takdim karena sholat pertama yang ia lakukan tidak sah secara yakin atau sangkaan, sebab masih adanya kemungkinan bahwa sholat pertamanya tersebut jatuh tepat di masa-masa haid. Yang ketiga yaitu dalam menjamak takdim sebab hujan, disyaratkan hujan tersebut masih berlangsung di waktu sholat pertama, di waktu antara sholat pertama dan kedua, dan di saat selesai dari sholat pertama. Tidak masalah jika hujan berhenti di tengah-tengah melakukan sholat pertama atau di tengah-tengah melakukan sholat kedua atau setelah selesai dari sholat pertama dan kedua. Itulah tadi penjelasan dari fasal tentang syarat melakukan jamak takdim. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.